Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-26. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Senang sekali setiap Rabu sore berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara Asogi pada sore hari ini. Dan selama 60 menit ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara berlangsung, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaannya baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini telah hadir dua orang narasumber yang siap berbagi update ilmunya. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Irawan Sastra Dinata, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Irma Safitri, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, magister kesehatan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari RSPTN Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Dr. Irma. Selamat sore, Dr. Irawan. Selamat sore, Dr. Nisa. Dan untuk jalannya diskusi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Hamim S., spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Fatmawati, Jakarta. Selamat sore, Dr. Hamim. Baik, untuk tema yang akan kita bahas pada Asogi seri ke-26 sore ini adalah tentang update penanganan kanker serviks. Dan sepertinya bahasan mengenai kanker serviks ini tidak akan ada habisnya karena sangat menarik sekali. Setelah beberapa seri sebelumnya, kita sudah banyak mengupas tentang screening, kemudian tentang vaksinasi HPV, dan sore ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai perkembangan dan tata laksana pada kanker serviks. Namun sebelumnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua Hogi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekjen Hogi kita kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Nisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai sambutan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya adalah teman-teman sejawat dimanapun berada, baik dokter umum, ya, dokter SPOG, baik yang non-onkologi maupun onkologi, konsultan, dan juga ini tak lupa adalah kakak-kakak saya tercinta yang saya hormati dan saya banggakan, dokter Irawan, dokter Irma, ya, dokter Hamim juga guru saya. Pada sore hari ini mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam kondisi yang sehat walafiat, jauh dari segala kekurangan dan rasa sakit ya gitu ya. Jadi dalam hal ini izinkan saya menyampaikan sambutan untuk mewakili Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Dr. Brahmana Askandar yang saat ini memang secara mendadak ya ini memang berhalangan untuk sore hari ini. Jadi salam hormat dan salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan setiap detik kehidupan kita adalah penuh dengan manfaat ya. Jadi alhamdulillah saat ini sudah sampai pada seri ke-26 ya Dr. Nisa. Jadi kita sudah mulai Asogi ini sejak Desember 2021 yang lalu. Alhamdulillah animonya semakin tinggi. Jadi kami juga sangat apresiasi kepada teman-teman sejawat yang sudah begitu setia mensupport dan juga memberikan asupan-asupan atas feedback yang kami berikan kemarin ya. Jadi memang kita akan lakukan evaluasi dan alhamdulillah untuk waktunya setiap
setiap Rabu di jam 15.30 ini waktu Indonesia Barat adalah waktu yang sangat pas, dan mungkin ini akan menjadi trademark kita untuk ASHOGI di kemudian hari ya. Dan kemudian memang ini tak luput dari apa yang sudah diarahkan dari Prof. Andriono selaku Ketua HOGI sebelumnya, juga Sekjen HOGI sebelumnya, jadi Dr. Gatot Purwoto juga atas inisiatif dan inovasi dari Dr. Brahmana luar biasa. Jadi insya Allah ASHOGI ini akan menjadi sustainable untuk selamanya ya, mudah-mudahan melekat di hati kita semua. Jadi untuk sore hari ini saya mendapatkan laporan luar biasa, Dr. Irawan, Dr. Irma, Dr. Hamim. Kita terregistrasi peserta hingga lebih dari 700 peserta, tapi memang kita sadari kemungkinan yang akan join tidak sampai sepenuhnya, jadi mudah-mudahan 50% saja sudah sangat baik. Jadi untuk sore hari ini topik yang akan diangkat adalah update penanganan kanker serviks ya. Terus terang betul-betul ini memang tidak ada habisnya kita kupas, tapi memang yang akan menjadi fokus adalah dalam pencegahan tersier. Nanti mungkin pakar-pakar di sini akan mengupas habis ya, tuntas apa yang menjadi kegalauan dari teman-teman sejawat semua. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini sekitar 45 menit dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jadi kalau kita bicara tentang kanker serviks, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Kementerian Kesehatan tentunya, bukan hanya HOGI tentunya juga, bukan hanya konsultan onkologi, tapi kita semua. Karena memang ternyata wajah kanker serviks kita di negara-negara Asia Tenggara kita memang masih juara bertahan. Kita juara pertama untuk incidence dan juara kedua mortalitas di tahun 2019 dan 2020 gitu. Nah, memang nanti akan menjadi suatu strategi ke depan bagaimana kita bisa lebih mempertajam strategi target screening kita terhadap perempuan Indonesia, bukan hanya lagi di usia 30 sampai 50 tahun, tapi kita akan perluas 25 sampai 65 tahun, tidak hanya dengan IVA saja, tapi dengan HPV test, dengan IVA, dan juga dalam bagaimana kita bisa mengelola suatu penderita kanker invasif cervical cancer untuk bisa kita kelola komplikasi dan efek samping yang jauh dari morbiditas dan mortalitas yang kita tidak harapkan begitu ya. Jadi saya rasa tidak berlama-lama, mudah-mudahan esensi dari acara ASHOGI sore hari ini adalah sangat-sangat mengena di hati teman-teman dan daily practice sejawat semuanya. Apa boleh buat, kita memang punya waktu terbatas, mudah-mudahan bisa diisi dengan talk show modified, dalam arti kita menyajikan satu slide yang memang sesuai dengan guidance, diikuti dengan Q&A di akhir, nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak moderator kita Dr. Hamim. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kami sangat terbuka dengan apapun masukan yang sejawat sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi kemajuan kita bersama untuk bangsa ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan atas sambutannya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah acara diskusi ASHOGI yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, pada Dr. Hamim, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Khairunisa, terima kasih Dr. Tovan dan seluruh anggota HOGI. Pada kesempatan sore hari ini, kami atau saya Dr. Hamim akan memandu diskusi dengan topik yang sudah kita sampaikan, yaitu tentang update terapi pada kanker serviks. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Dr. Tovan, bahwa kita harus ikut berpartisipasi bagaimana mencegah tentang kanker serviks ini, dan kalaupun sudah terjadi bagaimana mengobati dengan yang baik. Tentu pengobatan ini sudah kita kenal bersama-sama, baik itu anggota HOGI maupun teman-teman dari teman sejawat obstetrik ginekologi yang pada kesempatan ini mudah-mudahan ikut berpartisipasi dan ikut hadir di diskusi sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, karena waktu ini sangat berharga, kami sampaikan pada teman-teman akan ada dua pembicara, yaitu narasumber. Satu adalah Dr. Irawan Sastra Dinata, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi dari Fakultas Kedokteran Unsri, Universitas Sriwijaya, yaitu Palembang. Yang kedua, narasumber kita adalah, kami perkenalkan, Dr. Irma Safitri Rosyad, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi MKes. Untuk menyingkat waktu supaya kita bisa diskusi dengan intens dan banyak manfaatnya, maka kami
persilakan Dr. Irawan dulu kali ya, Dok ya. Dr. Irawan dulu untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kanker serviks, terutama update terapi kanker serviks. Silakan Dr. Irawan. Terima kasih Mas Hamim, Dr. Irma, dan Dr. Topan. Ini yang kedua kali, terima kasih dari panitia mengundang saya selaku narasumber dalam ASOGI. Saya tidak buat slide karena saya tahu Dr. Irma buat slide, jadi saya nggak buat. Seperti sebelumnya dengan Dr. Yahya, saya tahu Dr. Yahya buat slide. Jadi mohon maaf Dr. Hamim, saya nggak buat slide, tapi di sini endpoint saya nanti pada diskusi bahwa sebetulnya kalau kita lihat bahwa kanker serviks ini kan lebih klasik lah ya dibanding kanker yang lain di ginekologi. Penanganannya ovarium itu sangat variatif berkembang. Kalau kita lihat vulva juga variatif, dari sentinel node dan lain-lain, dia juga berkembang. Apalagi sekarang ini kan dengan kemajuan bedah plastik juga menurut saya sih kita juga lebih ya bisa berkreasi lebih banyak. Dan juga pada endometrium kalau kita lihat pengelompokan dengan high risk, intermediate, high intermediate dan lain-lain juga sangat variatif. Yang paling klasik itu sebenarnya kanker serviks, dari stagingnya nggak berubah nih, staging klinik ya Dr. Hamim ya. Iya. Dan pengobatannya juga kalau kita lihat sekali lintas seolah-olah klasik. Tapi sebetulnya saat ini yang penting didiskusikan oleh teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan tentang fertility pada preservation pada kanker serviks. Karena apa yang dulu dianggap bahwa kanker serviks itu radikal hysterectomy halus, radikal hysterectomy, ternyata kan tidak, bisa konisasi bahkan trachelectomy saat ini. Dan beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman, lesi itu kalau kita sekolah kan kita belajar tentang stadium 1, stadium 2, 3, 4. Kadang-kadang pemahaman itu bisa kita lebih sederhanakan dengan kita melihat adalah adanya lesi yang mikroinvasif. Ya, karena invasif itu ada mikro, lesi yang localized, localized advance, ya kan. Jadi itu yang mungkin paling utama kita. Kalau kita juga pengelompokan itu akan lebih sederhana. Jadi kalau namanya mikroinvasif kan simple, bisa hanya konisasi saja. Kalau kita bicara tentang preservasi, nah kalau kita localize kita bisa sampai ke trachelectomy. Hal inilah yang mungkin sesuatu yang untuk saat ini, karena kalau ternyata kanker serviks sekarang sudah mulai ada yang usia muda yang belum punya anak. Yang kedua, yang kalau kita lihat kontroversi yang kedua ini Dr. Hamim pasti tahu nih tentang minimally invasive in cervical cancer ya Dr. Hamim ya. Sesuatu yang awalnya dulu ngetren sekali, sekarang menjadi terpecahlah dua kubu gitu ya. Ada yang pro minimal invasif, ada yang tidak pro pada minimal invasif, walaupun minimal invasif jalan. Sehingga sekarang case selection minimal invasif yang mungkin sudah jalan. Jadi memang kalau case tertentu sih sebetulnya harusnya survivalnya tetap akan bagus pada karsinoma serviks. Menurut saya termasuk yang berpendapat sebetulnya minimal invasif itu masih bisa untuk dilakukan laparoskopi atau robotik radikal hysterectomy, walaupun mungkin 2/3 di dunia ini orang sudah gak sepaham itu ya Dr. Hamim ya, tinggal 1/3-nya aja gitu ya. Iya, menganut paham itu, dan itu sesuatu yang update juga yang saat ini sedang banyak didiskusikan dalam beberapa kali pertemuan, baik di ESGO dan pertemuan-pertemuan lain. Mereka sedang membahas ini dan sampai saat ini belum ada kata sepakat. Yang ketiga tentang targeted terapi ya, dan ini termasuk paling lambat di dalam serviks. Yang duluan kan di mama, breast pada mame dan pada ovarium tentang target terapi. Dan kalau kita lihat saat ini mereka banyak sekali mengenalkan obat-obat. Yang paling utama sekarang saya rasa kan kita sudah sama-sama tahu lah ya,
bahwa obat yang dikenalkan adalah namanya pembrolizumab ya, yang di sini dianggap bahwa dia berperan pada sistem imun. Dan sebetulnya yang saya udah banyak mencoba membaca, bahkan hampir membuat suatu research dulu tentang imun sistem ya, cancer imun system ya namanya. Dan rahasia di dalam cancer imun system ini memang saya rasa cukup banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat khusus itu cervix agak unik karena cervix satu-satunya kanker yang ada vaksinasi, belum ada yang lain. Nah, jadi oleh sebab itulah gabungan antara vaksinasi, cancer immune system, dan targeted terapi, imunoterapi pada kanker cervix ini menarik juga untuk didiskusikan untuk teman-teman. Mungkin itu pendahuluan dari saya sebagai highlight. Saya rasa Dr. Irma sudah menyiapkan banyak slide. Silakan Dr. Irma untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita baik SPOG maupun anggota HOGI yang lain, dan nanti saya juga akan sama-sama kita nanti bagaimana untuk membuka wawasan untuk berdiskusi. Dan gak usah takut ada pemungkas Dr. Hamim. Semua pertanyaan yang nggak kita bisa jawab akan diselesaikan oleh Dr. Hamim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irawan sudah menyampaikan, karena sudah terlalu banyaknya kasus Dr. Irawan sampai sudah hafal Dr. Irawan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih intens bersama-sama dengan pakarnya Prof. ya, preventif, yaitu Dr. Taufan ya. Kebetulan Dr. Taufan masih ada di sini. Saya persilakan untuk menyingkat waktu Dr. Irma untuk menyampaikan mungkin presentasi kali ya. Ya, silakan Dr. Irma. Ya, saya mungkin singkat saja dokter. Sebenarnya nggak singkat, ada sekitar 20, tapi saya coba meningkat karena waktu kita tidak banyak. Mohon izin dokter, saya share screen. Maaf dokter, apa sudah kelihatan? Ya, kelihatan bagus. Ya, siap. Baik, saya mulai dokter. Jadi mungkin saya tidak banyak lagi komentar mengenai, kita tahu bahwa kanker serviks itu adalah 4 kejadian kanker yang paling banyak di dunia. Dan merupakan, kita tahu bahwa sekarang tahun 2020 itu angka kejadiannya itu 604 juta, 604.000. Kemudian diestimasikan bahwa tahun 2040 itu akan di sekitar 847.000. Jadi memang akan doublingnya itu semakin cepat. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita tahu bahwa angka kanker serviks ini angka kedua yang tertinggi di antara kanker di Indonesia. Yang pertama adalah kanker payudara dan kedua adalah kanker serviks. Dan ini rasanya tidak berubah, tidak ada perbaikan, karena kita tahu padahal kita sudah punya vaksinnya, tetapi ternyata angka ini tidak berkurang, malahan semakin bertambah. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui bahwa diagnosis daripada kanker serviks ini adalah, kita tahu bahwa pap smear, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Taufan bahwa HPV, kemudian ada IVA juga, itu adalah merupakan screening test. Jadi memang bukan diagnosis pasti. Kalau kita menemukan bahwa adanya kecurigaan, apalagi pada sitologi, kita harus melanjutkan pada pemeriksaan histopatologi. Dan kalau kita melihat bahwa ada massa di mulut rahim yang terlihat mencurigakan, itu harus kita lakukan biopsi. Kalaupun kita tidak dapat dengan biopsi, kita bisa melanjutkan dengan kuretase, atau kita bisa melanjutkan dengan loop excision atau lip, ataupun dengan konisasi. Jadi kalau ada perbedaan antara hasil sitologi atau hasil pap smear, mungkin dengan biopsi kita bisa melanjutkan dengan konisasi untuk memastikan sebagai diagnosis pasti untuk kanker serviks ini. Jadi mungkin sampai sekarang kan mungkin orang berpikir banyak SPOG, kalau sudah melihat ada sitologi ke arah sana, ke arah kanker, langsung merujuk. Sebenarnya kan kita bisa mencoba untuk melanjutkan, mungkin kita melakukan lip atau mungkin LEDS ya, ataupun konisasi untuk memastikan atau mencapai diagnosis pasti daripada kanker serviks ini. Nah,
Mungkin ini sedikit ada perubahan dari kita tahu bahwa Vigo stage tahun 2008 berubah menjadi ke 2018. Ini ada hal yang baru sebenarnya di sini, ya sebenarnya tidak terlalu baru, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa stadium kanker serviks itu ada perubahan. Di stadium 1A yang tadinya dulunya kurang daripada 5 sampai 7 mm, kemudian ini berubah, kalau kita lihat ini ada perubahan di 1A1 dan 1A2. Kemudian kita lihat juga di stadium 1B, kita lihat kalau dulu dia cuma pembagiannya antara 1B1 dan 1B2, sekarang sudah ada pembagiannya ke 1B1, 1B2, dan 1B3. Begitu juga dengan stadium 3C, ya kita tahu bahwa stadium 3C di sini kita bisa lihat di sini bahwa 3C ada pembagiannya antara, kalau kita bisa lihat di sini ada catatan kecil di 3C ini bahwa ada R dan P notation. Jadi kalau 3C1, kalau umpamanya kita dapat dari pemeriksaan dari CT scan, kemudian ada pembesaran kelenjar, ya kita curigai, itu bisa kita diagnosis sudah kita bisa curigai ke stadium 3C. Ya, jadi kalau zaman dulu kita menilai bahwa kanker serviks kita menilai secara clinical staging, tetapi pada saat setelah 2018 ini, setelah hasil operasi keluar, kemudian hasilnya keluar bahwa di pelvic lymph node ataupun parapelvic lymph node itu ada positif, itu stadiumnya berubah. Jadi hal ini berbeda dengan tahun 2008. Jadi sekarang tahun 2018 kita lihat bahwa ini terdapat perubahan yang signifikan dari stadiumnya. Kemudian ini mungkin ada sedikit penata laksanaan sini saya ambil dari NCCN tentang early atau locally advanced cervical cancer. Mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa yang mana sebenarnya early. Jadi kalau kita bicara mengenai early itu atau awal pada kanker serviks, kita bisa bagi ke stadium 1A, kemudian sampai stadium 2A, 2A1. Itu masuk dalam early dari cervical cancer. Tetapi kalau kita bicara mengenai locally advanced cancer, kita bicara mengenai stadium 2A2, bahkan 1B3 itu sebenarnya sudah masuk ke locally advanced cancer. Tadi mungkin yang sudah dibahas Dr. Irawan mengenai hal tentang preservasi atau fertility sparing treatment pada kanker serviks. Sebenarnya pada kanker ginekologi, ya kalau kita tahu sebenarnya hampir semuanya itu bisa kita lakukan fertility sparing treatment. Jadi bukan cuma pada kanker serviks, pada kanker ovarium bisa juga kita lakukan preservasi atau fertility sparing treatment, juga pada kanker endometrium selama memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan fertility sparing treatment. Kalau kita bisa lihat di sini adalah stadium 1A1, kita sebenarnya kalau dari tadi saya bilang bahwa kita harus melakukan biopsi, kemudian setelah kita lanjutkan dikonisasi, kemudian ternyata dia batasnya free margin, sebenarnya kita bisa cukup untuk melakukan tindakan untuk preservasi. Jadi kita cukup melakukan konisasi sejauh bila pasien masih menginginkan untuk memiliki anak lagi. Bahkan untuk 1A2 dan 1B1, ya, jadi batasannya untuk, kalau kita lihat untuk batasan untuk preservasi untuk fertility sparing treatment atau preservasi daripada fertilitas itu adalah 1B1 pada atau yang ukuran kurang dari 2 cm atau massa serviks kurang dari 2 cm. Tetapi di atas itu, kalau menurut NCCN mungkin masih ada tempatnya, tetapi kalau kita lihat bahwa angka kejadian atau rekurensi atau mungkin perluasan ke lymph node itu memang lebih besar pada dengan ukuran massa serviks itu lebih daripada 2 cm. Jadi memang tidak dianjurkan sebenarnya untuk dilakukan preservasi pada ukuran tumor lebih daripada 2 cm. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau sudah masuk ke 1B3, walaupun dia masih stadium 1, ya 1B ya, di sini memang sudah sebenarnya ada beberapa referensi yang mengatakan 1B3 itu juga angka rekurensinya juga cukup tinggi bila dilakukan radikal hysterektomi, tetapi masih ada tempat sebenarnya bisa dilakukan radikal hysterektomi, tetapi sebaiknya memang dilakukan untuk kemoradiasi dan brachytherapy untuk
kelanjutan untuk terapinya. Nah, kalau kita lihat untuk berikutnya, untuk stadium berikutnya, yaitu stadium 2B, stadium 3 dan 4A, itu kita memang langsung melakukan kemoradiasi dan brachytherapy. Nah, ini sebenarnya adalah ada dari PNPK Hogi sendiri, ini ada algoritma untuk penanganan kanker serviks. Mungkin teman-teman juga sudah punya mengenai bagaimana penatalasan daripada kanker serviks pada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Dan hampir sama tadi dengan yang saya tampilkan. Saya ekspres gembel ya, kongkol ya, lagi ya. Ya Bu. Bahwa kalau stadium 1 masih ada tempat untuk kita lakukan preservasi. Ini dari NPK Hogi sendiri. Nah, ini adalah manajemen daripada stadium awal ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi stadium awal, tadi saya bilang bahwa batasannya stadium 2A1, sebaiknya memang operasi ya. Jadi saya memang tidak menempatkan atau memasukkan tentang untuk minimal invasif, Dokter Irawan, maaf Dokter Hami, tapi apapun pilihannya itu memang untuk early stage atau stadium awal itu memang operasi itu direkomendasikan untuk hampir semua kasus pada stadium awal kanker serviks, karena terapinya itu kemungkinan besar hanya dengan EBRT atau kemoradiasi mungkin dibutuhkan setelah operasi, ya, tergantung daripada faktor-faktor resiko yang kita dapatkan setelah operasi pada pasien-pasien dengan kanker serviks yang stadium awal. Nah, ini mungkin hal yang saya mungkin perlu tampilkan lagi mengenai preservasi pada stadium 1A1 ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan kalau orang masih memiliki atau menginginkan untuk fertility wish-nya atau berharap untuk dipertahankan fertilitasnya, maka untuk stadium 1A1 kita bisa melakukan konisasi ya. Kemudian kalau ternyata pada saat kita dapatkan hasil spesimen konisasi ternyata ada lymphovascular space invasion-nya ternyata positif, bisa kita lanjutkan dengan radikal trachelectomy dan pelvic lymph node dissection. Jadi kalau LVSI-nya positif, angka kemungkinan untuk terjadinya penyebaran ke lymph node itu walaupun memang kecil tapi ada sekitar 3-5%. Nah, bila memang pasien pada stadium 1A1 ini yang berdasarkan kondisi tadi tidak membutuhkan fertilitasnya tadi, kita bisa melakukan total abdominal hysterectomy. Tetapi tetap kita harus melakukan kita harus melakukan kondisi untuk memastikan bahwa ini memang stadium 1A1. Kemudian setelah itu ini untuk stadium 1A2. Nah, untuk stadium 1A2 sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau dia masih membutuhkan fertilitasnya, bisa kita melakukan radikal trachelectomy dengan pelvic lymph node dissection tanpa melihat LVSI. Jadi baik ada LVSI atau tidak ada LVSI, karena kemungkinan untuk penyebaran ke lymph node itu cukup tinggi, maka disarankan untuk langsung melakukan lymph node dissection. Tetapi kalau memang membutuhkan fertilitasnya, dilakukan radikal trachelectomy. Nah, ini saya lanjut untuk stadium 1B1 ya. Ini masih ada tempat untuk fertility sparing. Jadi kita bisa melakukan radikal trachelectomy dengan pelvic dan para-aortic lymph node dissection. Dengan bagi orang yang tidak membutuhkan untuk fertility sparing, memang kita lakukan radikal hysterectomy atau ada tempat untuk langsung dilakukan concurrent chemoradiation. Nah, mungkin setelah kita melakukan operasi pada stadium dini kanker serviks, harus kita perhatikan beberapa parameter untuk kita melakukan penatalasanan tambahan atau adjuvant treatment pada kanker serviks. Jadi ada beberapa kriteria atau pada hal ini adalah untuk yang high risk kita bisa lihat positive surgical margin. Jadi setelah operasi kita melihat apakah dari vagina masih ada sisa atau positif di situ. Kemudian apakah dia ada pelvic lymph node-nya positif, kemudian berikutnya apa perineumnya positif, atau mungkin LVSI. Jadi kalau ada seperti itu, ada hal-hal yang tadi saya bilang, kalau tidak diberikan adjuvant treatment, angka
angka rekurensinya cukup tinggi, jadi sekitar 30-40%. Jadi untuk menghindari itu memang sebaiknya diberikan adjuvant treatment pada pasien-pasien yang kita telah lakukan radikalistektomi ataupun penetelasan untuk kanker serviks yang stadium dini tadi. Jadi untuk locally advanced cervical cancer di sini kita bisa lihat adalah stadium 1B3 dan stadium sampai stadium 4A. Ya, jadi kita memang tidak melakukan lagi primary surgery. Jadi bukan lagi operasi untuk pasien ini karena memang bukan menjadi pilihan untuk kuratif untuk pasien ini, untuk pasien dengan locally advanced ya. Dan penatalasan yang kita sarankan adalah memberikan kemoradiasi ataupun kemoradiasi dan dilanjutkan dengan brachytherapy. Nah, ini adalah tadi hampir sama yang tadi, bahwa kalau ada setelah dilakukan operasi, kapan kita harus melakukan pemberian adjuvan, yaitu kita bisa lihat sini kalau ada positif margin, kemudian ada positif lymph node atau parametriumnya positif, kita bisa langsung memberikan kemoradiasi ataupun kemoterapi dengan radioterapi. Nah, mungkin saya sedikit membahas, dokter, maaf, ini ada sedikit ada jurnal yang tentang efektivitas daripada sekuensial kemoradiasi yang dibandingkan dengan konkuren kemoradiasi, dibandingkan lagi dengan radiasi saja. Pada ini jurnal dari Cina ya, jadi dia clinical trial fase 3 ya, membandingkan antara sekuensial kemoradiasi ya, kemudian konkuren kemoradiasi dan radiasi sendiri, melihat perbandingannya dan perbedaannya, apakah ada perbedaan efektivitas atau efikasi daripada pemberian ketiga macam terapi adjuvan ini. Nah, kalau kita bisa lihat ternyata untuk sekuensial kemoradiasi ini, jadi sekuensial kemoradiasi mungkin saya bisa tambahkan, sekuensial kemoradiasi ini adalah mungkin hampir sama dengan yang di endometrial cancer, jadi kita bisa memberikan 2 siklus kemoterapi sebelum diberikan radiasi dengan preparat dengan regimen cisplatin dan juga paclitaxel, kemudian diberikan radiasi, kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan kemoterapi 2 kali. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ternyata ada perbandingan yang cukup signifikan ya, dari disease free survival ya dan overall survivor. Ternyata untuk sekuensial kemoradiasi, kemoradiasi ini ternyata cukup signifikan. Jadi disease free survival-nya itu 3 tahun ya, lebih tinggi daripada yang konkuren kemoradiasi dan dibandingkan dengan radiasi. Jadi memang ini cukup menjanjikan ya. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa untuk sementara kita masih melakukan konkuren radiasi atau yang radiasi kemoterapi yang langsung diberikan dengan radiasi. Ya, jadi ini mungkin ke depannya mungkin cukup menjanjikan buat kita bahwa ternyata cukup baik hasil daripada disease free survival daripada sekuensial kemoradiasi dibandingkan dengan konkuren kemoradiasi dan juga radioterapi. Nah, ini mungkin ada sedikit saya tambahkan, tadi juga dokter 2 menit lagi, dok. Ya, siap dokter. Tentang sistemik terapi, dokter, jadi ini adalah Dokter Irawan tadi jelaskan bahwa di ovarian cancer itu sudah berkembang tentang imunoterapi. Nah, di cervical cancer ternyata memang terlambat. Jadi ini ada namanya PDL1. Jadi kalau kita tahu PDL1 itu adalah sebagai rem. Jadi pada kanker itu ada protein yang dihasilkan. Nah, PDL1 ini adalah rem yang menghambat imun kita untuk mencegah sel kanker ini berkembang. Nah, untuk kita lihat bahwa untuk sistem terapi ternyata ada disarankan untuk pemberian kombinasi daripada regimen daripada PDL1 ini, yaitu tadi sudah jelaskan juga tentang pembrolizumab ya, dikombinasikan dengan cisplatin dan paclitaxel, ternyata cukup bagus hasilnya gitu. Jadi ini tadi saya jelaskan juga bahwa imunoterapi pada cervical cancer ya, tadi saya sudah jelaskan juga, dan ini hampir sama. Nah,
Mungkin yang menarik adalah pembrolizumab ini ya kita bisa kombinasikan dengan kemoterapi atau tanpa bevacizumab, ternyata bisa diindikasikan untuk terapi atau penata lasan untuk persisten ya dan rekuren ataupun pasien kanker serviks yang sudah bermetastasis. Tetapi harus kita tahu bahwa bagaimana kita memberikan ini harus kita mengetahui bahwa si pasien yang menderita kanker serviks ini harus memiliki ekspresi PD-L1 pada jaringan yang kita lakukan biopsi untuk diperiksakan imunohistokimia. Ini adalah studi yang telah dilakukan untuk pembrolizumab ini. Nah, katanya dari studi yang sedang berlangsung ini bahwa ternyata risiko untuk kematian pada kanker serviks dengan pembrolizumab dengan kombinasi pada paclitaxel ternyata sangat sekitar 24 sampai 24,4 bulan ya dibanding dengan atau tanpa bevacizumab. Itu. Ini juga mengatakan seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Maaf. Terima kasih dokter Irma yang sangat presentasinya sangat bagus dan bisa dimengerti barangkali dengan teman-teman sekalian yang pada kesempatan hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari audiens, yaitu salah satunya yaitu dari teman kita Dr. Iputu Agus Suwarta. Ingin bertanya update pengobatan kanker serviks stadium 2B sampai 3B di daerah yang tidak ada radioterapinya. Itu gimana itu? Apakah bisa dioperasi atau di kemo dulu atau dirujuk ya? Nah, ini Pak Irawan lagi yang kedua mungkin bisa dicatat dulu Dr. Irma. Yang kedua dari Dr. Megawati Wijaya tentang baiknya dengan minimal invasif atau konvensional pada kanker serviks ini yang tentu stadium awal ya. Apakah di laparoskopi atau laparotomi. Gitu. Kemudian ada beberapa teman yang dari Irma maupun Joni ini minta dibagilah ya materinya, barangkali bisa dikirim lah. Gitu. Saya kira demikian pertanyaan. Saya kasih kesempatan kepada Dr. Irawan dulu ya. Silakan Dr. Irawan, apakah ada pertanyaan ini mengenai ini dok, sorry, berkaitan dengan kasus kanker serviks, apakah baik dilakukan minimal invasif atau konvensional yang tadi sudah disinyalir Dr. Irawan. Silakan Dr. Irawan. Pertanyaan ini tergantung yang jawab nih. Kalau jawabnya Mas Hamim katanya minimal invasif gitu ya. Kalau jawabnya yang lain katanya konvensional gitu ya. Tergantung yang kompeten dokter. Iya. Tergantung jam terbang. Tapi intinya begini, jadi memang ada laporannya. Jadi ada sesuatu ternyata memang yang agak sedikit berbeda. Melakukan sesuatu laparoskopi pada pasien yang benign sama yang malignan. Selama ini mungkin sebagai seorang operator, sebagai seorang surgeon, kita kan mengalami lah ya, kita itu menghadapi suatu rutinitas dan betul-betul kadang-kadang kita tidak tailor-made, jadi tidak kita menangani pasien itu, satu pasien itu kita cari spesifiknya, kan kita akan menemukan hal yang terbaik untuk pasien ini. Kadang-kadang kita lebih ke istilahnya kan mungkin ke global ya, global thinking. Oh jadi seolah-olah kita melakukan hal sama. Beberapa prosedur di dalam laparoskopi itu seperti uterine manipulator, kemudian lamanya operasi dan lain-lain, dan kemudian bagaimana kita memanage pada saat adenektomi itu tidak perfeksionis, bahkan dari awal screening tentang kemungkinan advance case kita dan manage. Oleh sebab itulah kalau memang jelas untuk kanker serviks, kalau dia memang misalkan 2B, saya pernah melakukan beberapa kali, sekarang saya nggak pernah melakukan lagi. Yang paling mungkin dilakukan adalah small lesion untuk kanker serviks, atau memang dia kalaupun dia
dosis besar dilakukan kemoterapi. Kenapa? Karena begitu kita intraabdomen ada kecurigaan metastasis, itu pasti prosesnya akan lebih jelek. Nah, tetapi kalau betul-betul lesi eksopitik, misalkan di serviks yang tidak sampai ke dalam, bukan yang endopitik, yang kemungkinan kontaminasinya itu sampai ke dalam intraabdomen itu kecil sekali, ya why not dilakukan laparoskopi. Nah, kalau saya sih sifatnya saat ini saya betul selection case untuk kanker serviks, dan sebetulnya setiap orang yang tahu tuh dia si operator itu tentang pasien-pasien yang dioperasi, diikuti yang mana yang gagal, yang mana tidak, kenapa ini gagal, kenapa pasien ini mati. Jadi oleh sebab itulah menurut saya seorang siapapun namanya surgeon itu dia harus selalu mengikuti. Dan dia harus sangat serius sekali kalau ada pasiennya meninggal. Oh ini meninggal, ada nggak kemungkinan sesuatu yang nggak perfeksionis? Itu yang mesti. Jadi jangan pernah kita nganggap bahwa kalau pasien kanker tuh meninggal nggak apa-apa, nggak boleh. Pasien kanker nggak boleh meninggal gitu. Terus sekarang pola pikirnya harus seperti itu ya. Walaupun memang ada yang kita escape ya, sudah kalau itu nggak masuk di dalam sesuatu yang kamus tidak boleh meninggal. Tapi ada pasien-pasien CA itu yang kita inventarisasi memang nggak boleh meninggal gitu. Begitu kita ketemu, pasien ini harus hidup. Jadi kita betul-betul sangat perhatikan gitu. Nah, itu dari saya. Kalau Mas Amim mungkin sikat habis, kalau yang lain jangan. Kalau saya selection case, jadi kalau case-nya memang memenuhi standar sih, kenapa tidak dilakukan minimal invasif. Itu dari saya, Mas Amim. Ya. Terima kasih Dr. Irawan, jawaban yang sangat bagus dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua tadi, Dr. Irma. Bagaimana kalau kita temukan kanker serviks stadium 2B atau sampai 3B pada daerah yang tidak ada fasilitasnya, apakah dirujuk atau di kemo, ya tidak ada onkologinya, gimana dok? Ya, terima kasih dokter. Jadi kalau kita temukan pasien dengan stadium 2B, tidak ada fasilitas radiasi, kan tadi mungkin sudah melihat, saya punya slide bahwa sebenarnya sekarang kita sudah menuju ke arah radiasi. Jadi kemoradiasi atau sekuensial radiasi ataupun radiasi. Jadi memang angka responnya itu jauh lebih baik. Tetapi kembali lagi bahwa pasien itu kadang-kadang kita memberikan pilihan seperti itu untuk dirujuk juga kondisi keuangan juga terbatas. Jadi tergantung sebenarnya kembali ke pasien. Jadi inform consent yang baik terhadap pasien, kemudian komunikasi yang baik yang terhadap pasien itu sebenarnya akan menentukan ke arah mana. Jadi memang kita cuma memberikan informasi kepada pasien, nanti pasien yang berhak memilih, apalagi kalau dalam keadaan sekarang, walaupun kita tahu bahwa BPJS memang menanggung semua tentang radiasi, kemoterapi, tetapi kasihan ternyata pada saat di tempat rujukan itu mereka harus butuh tempat kos, tempat biaya sehari-hari. Jadi memang kita kembali lagi kepada kemampuan dari pasiennya. Gitu mungkin dari saya, dokter. Terima kasih, Dr. Irma. Jadi sebagaimana yang disampaikan Dr. Irma, mungkin ya masing-masing tergantung situasi ya, dok ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Ada di Q&A, jadi ada 5 pertanyaan. Yaitu pertama tentang pre-op CA cervix, tapi di operasi ternyata nggak ada CA cervixnya. Jadi artinya dari PA itu tidak ditemukan. Itu satu. Yang kedua, apabila pada hamil ditemukan CA cervix stadium lanjut, apakah kehamilannya dapat diteruskan atau tidak? Ini tidak disebutkan ini kehamilannya berapa minggu, cuma bisa nggak diteruskan, kalau tidak gimana? Kemudian, dijawab satu-satu ya, Dr. Irawan mungkin akan menjawab ini. Boleh dok, nanti pertama yang biopsinya ada kan, biasanya endometrium ini, jarang cervix. Iya, setelah dikuret dia CA, kemudian pas operasi nggak ada gitu ya, Dr. Hamim. Ya. Kalau cervix kan jarang ya, endocervix juga nggak mungkin ya. Jadi cervix itu jarang ya, jadi kasusnya. Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya kalau seperti ini kan
otomatis kalau PA-nya CA cervix sudah kita operasi, tahu-tahu hasil PA-nya nggak ada apa-apa, ya berarti kan komplit terapi nih, nggak perlu diapa-apain gitu. Ya, udah selesai. Tapi begitu PA-nya ada, kan kanker cervix nggak mungkin nggak kita lakukan tata laksana sebagai kanker cervix gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia di cervix sih mungkin ini miss kalau pendapat saya, karena memang jarang. Ya, yang kalau di endometrium masih mungkin, karena memang endometrium yang early atau vokal ya, lokal gitu ya. Karena kalau cervix itu kan nggak mungkin, kita target biopsi itu kan pasti nggak mungkin salah gitu ya, seperti itu ya. Dan kalau biopsi nggak mungkin keambil, kecuali dia lip, LH gitu ya. Oh, begitu kita sudah ambil, begitu kita operasi, dokter Hamim nggak ada lagi, udah keambil semua gitu ya. Nah, tapi kalau punch biopsi rasanya mungkin ini adalah salah gitu ya, mungkin seperti itu ya. Kalau yang menurut pengalaman saya. Nah, tentang kehamilan ini pada prinsipnya bahwa pasien itu kalau hamil dengan CA cervix itu, kalau dulu ya kita anggap bahwa apa ya, dulu bahwa kita akan ngorbanin bayi. Tapi kan di Inggris di bawah 500 mereka bisa hidup. Di Indonesia sekarang menurut saya semua center mungkin di bawah 1000 sudah ada yang bisa hidup. Menurut saya yang paling utama tuh putuskanlah operasi kalau dia operable. Tapi kalau dia inoperable, sudah diambil bayinya, ya dilakukan tindakan, misalkan kita lakukan histerotomi. Setelah histerotomi bayi dilahirkan, baru nanti kita lakukan tindakan pengobatan. Tetapi kalau memang dia non viable, kurang dari 500 atau bahkan mungkin ya kalau di Indonesia mungkin di bawah 800 sih sulit ya, kalau 900 sudah banyak yang hidup. Kita inform consent dengan baik dengan pasiennya, karena walau bagaimanapun keputusan itu tangan pasien. Dan kalau saya selalu menganggap bahwa walau bagaimanapun ibu itu yang utama, kalau bisa dua-duanya. Kalau harus memilih salah satu, ibunya yang mesti kita pilih. Seperti itu dari saya, Mas Hamim. Ya. Terima kasih, Dr. Irawan. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman kita, terutama yang di agak jauh ya dari center-center pendidikan. Ini pertanyaan kami lanjutkan untuk Dr. Irma, yaitu tentang jika hasil PA di daerah seringkali tidak dibaca dengan baik ya, atau deskripsinya kurang lah. Nah, dan ini memang menjadi tugas kita semua ya. Jadi distribusi dokter PA juga belum merata. Hoki juga mestinya harus mungkin mengusulkan ya setiap daerah harus ada dokter PA-nya. Kemudian bagaimana kalau kami di daerah mendapatkan kanker yang stadium awal? Ini ya, SPOG ini maksud saya, SPOG di daerah Maluku gitu ya, Maluku yang agak jauh. Terus gimana ini kita harus melakukan? Apakah dilakukan operasi, apa dilakukan kemo, apalagi mungkin susah ya. Gimana dok, menurut Dr. Irma? Ya, terima kasih dokter. Jadi kalau tadi lihat slide saya, kalau kita dapat stadium awal, apalagi kan kita dari biopsi, kita harus lanjutkan ke konisasi. Nah, dari konisasi kita harus melihat mungkin tadi hubungannya dengan dokter PA. Jadi memang ketelitian tentang hasil daripada spesimen yang kita ambil itu mungkin harus kita pastikan, dan memang harus ada kerjasama yang baik dengan dokter PA. Jadi kalau 1A1 dengan masih membutuhkan fertilitasnya, sebenarnya dengan konisasi kita bisa cukup melakukan dengan konisasi saja. Jadi kecuali kalau memang dari hasil spesimennya ternyata ada LVSI-nya positif, kita harus melanjutkan ke limfadentomi. Nah, dalam kasus seperti itu ya memang kita untuk SPOG umum bukan kompetensinya, ya kita harus melakukan rujukan kalau kita dapat seperti itu. Jadi memang harus kita melihat batas daripada tumor pada saat kita melakukan konisasi bila memang pada stadium 1A1. Seperti itu, mungkin begitu dokter. Ya, terima kasih Dr. Irma atas jawaban yang bagus. Jadi ini saya lanjutkan pertanyaan untuk Dr. Irawan ya. Saya punya kasus pasien grafit dengan BO 9 minggu dan ada kanker serviksnya. Rencana dilakukan kuret karena BO-nya itu dok.
tetapi tidak bisa membuka serviks sama sekali. Tindakannya selanjutnya gimana ya dok ya? Gimana dok Irawan? Oke, pada prinsipnya si aservik itu bisa kok dilakukan aspirasi. Ya, bisa. Hanya mungkin kita mesti pakai manipulasi ya. Misalkan zaman dulu kan mungkin laminaria udah ditinggalin orang, sebenarnya masih bisa kita pakai. Misoprostol juga masih bisa kita pakai. Karena pada prinsipnya bahwa kalau BO itu nggak mungkin juga kita terlaksanain dengan yang misalkan mesti pakai MTX dan lain-lain, kecuali kalau memang tindakannya itu sekalian kita mau radikal histerektomi, nggak perlu langsung aja radikal gitu ya kalau kita mau tindakan radikal. Jadi kalau kita bukan tindakan radikal dan kita mau melakukan tindakan pengobatan yang lain, karena nanti takutnya begini, dia akan menimbulkan keluhan perdarahan kalau BO-nya kita atasi. Nah itu kan jadi repot jadi untuk pasiennya gitu ya. Jadi seperti itu. Dan pada prinsipnya kalau BO awal itu hampir pasti sih sebetulnya bisa dengan obat-obatan. Secara teoritis BO itu nggak perlu dikuret sebetulnya. Jadi hampir sebagian besar bisa dengan obat-obatan. Walaupun saya tahu pasti sejawat memikirkan bahwa oh ini BO ini nggak bisa nih dengan obat-obatan. Mungkin sudah dicoba. Dan itu beresiko untuk infeksi kalau tidak kita lakukan tindakan. Nah, endometritis atau infeksi dan berakhir dengan sepsis itu pasti akan menjadi malpraktek dan ini beresiko untuk kita selaku petugas sebagai dokter. Jadi hal-hal yang seperti menyangkut arah-arahnya akan berakibat kita jadi tuntutan hukum itu jangan dikerjain gitu. Kalau saya nggak mau kalau pasien jadi sepsis karena misalkan jadi diinfeksi gitu. Jadi oleh sebab itulah pasti saya akan bagaimanapun caranya mungkin mulai secara konservatif dulu, dikasih obat-obatan nggak keluar, saya mungkin mekanik, dilatasi mekanik pakai misoprostol dan saya akan berusaha untuk mau menyelesaikan itu, baru kemudian sebagai seorang SPOG saya akan rujuk pasiennya. Tapi kalau memang misalkan dianggap teman-teman ini oh ini stadium awal nih, kemungkinan SPOG konsultannya akan radikal, ya udahlah daripada susah-susah kirim aja, toh kalau dokter yang melakukan radikal ya nggak perlu diapa-apain, itu juga toh langsung cepat habis semua itu. Seperti itu Mas Hamim. Terima kasih Dr. Irawan. Masih ada satu lagi pertanyaan untuk Dr. Irma ya. Mungkin jangan bosan-bosan dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya bacakan. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Nuria Aziz. Jadi izin bertanya, dalam rangka screening kanker serviks masih ditingkatkan pemeriksaan IVA. Dan apakah masih ada anjuran terapi cryo untuk lesi yang kecil? Ya ini mumpung ada Dr. Tovan sebagai pakarnya preventif ya. Yang kedua sama ini. Sebentar. Dan apakah terapi antibiotik dapat diberikan dok setelah cryo? Mestinya ini mestinya bisa lah ya. Kemudian pertanyaan dari Nurdiah juga, Bima ini dari Bima cukup jauh nih, dokter mesti dijawab nih. Saya sebagai petugas Vaskes, apakah yang bisa kami lakukan dalam rangka menurunkan insidensi aservik? Nah, silakan Dokter Irma, mungkin nanti konsultasi dengan Dokter Tovan juga boleh. Silakan Dokter Irma. Siap, dokter. Kalau screening kanker serviks IVA masih sebenarnya kalau kita lihat kan memang ada beberapa screening jadi IVA, pap smear, kemudian HPV DNA. Tetapi kalau kita melihat apa yang paling memungkinkan sebenarnya dimanapun kita bisa pakai itu kita bisa pakai. Jadi IVA juga masih dipakai sampai sekarang untuk melakukan screening kanker serviks. Kemudian untuk lesi kecil untuk dilakukan krioterapi bisa dilakukan. Jadi krioterapi masih ada namanya see and treat itu mana Dokter Tovan tolong dikoreksi kalau salah. Jadi see and treat, jadi kalau kita melihat ada IVA positif, kemudian kita bisa langsung lakukan treat pada saat itu, daripada pasiennya kabur, hilang kemana, kita bisa langsung melakukan krioterapi, tetapi dengan syarat bahwa krioterapi kita memenuhi syarat, jadi lesinya tidak besar, cuma sekitar satu bagian, jadi kemudian
lesinya itu kena daripada ujung tip pada saat kita melakukan krioterapi itu. Kemudian untuk memberikan antibiotik sebenarnya kalau kita lihat kalau memang tidak ada tanda-tanda infeksi ataupun memang kita lihat pasiennya bagus untuk cara perawatannya, jadi kita memberitahukan bahwa sekitar 4 sampai 6 minggu itu tidak bisa melakukan hubungan seksual, ya mungkin untuk penggunaan antibiotik bisa kita hindarkan kecuali kalau memang ada tanda-tanda infeksi. Kemudian berikutnya pertanyaan tentang insiden bagaimana kalau sebagai vaskes untuk menurunkan insiden kanker serviks. Jadi memang sampai detik ini mungkin bagaimana caranya ya kita tetap harus menggalakkan untuk mungkin pada orang-orang yang masih muda, jadi untuk memberikan, kan kita tahu bahwa pencegahan kanker serviks itu ada dua, jadi secara primer dan secara sekunder. Jadi secara primer kita bisa memberikan vaksinasi dan sekunder tetap kita melakukan screening. Gitu. Jadi mungkin itu yang kita harus lakukan dan memang sampai saat ini walaupun memang kita tahu itu kanker serviks sangat bisa dicegah, tapi sampai sekarang kita belum berhasil. Jadi mungkin masih PR sekali. Mungkin nanti Dr. Tovan bisa menambahkan mengenai ini. Ya. Terima kasih, Dr. Terima kasih Dr. Rima, mumpung ada Dr. Tovan, mohon untuk ditambahkan karena beliaunya ini sebagai pakar pencegahan kanker serviks. Silakan Dr. Tovan. Ya, sebenarnya bukan pakar ya Dr. Hamim, karena terlanjur dicemplungin ya Dr. Hamim. Izin. Ya, terima kasih banyak Dr. Hamim, Dr. Irawan, Dr. Irma, luar biasa diskusinya menarik sekali. Jadi memang kalau kita menyinggung tentang strategi pencegahan ya tadi kita triple intervention ya Dr. Irma, jadi tidak ada satupun single intervention untuk dapat melakukan eliminasi kanker serviks. Ya memang pada sore hari ini sekali lagi atas arahan dari Dr. Hamim sebagai moderator luar biasa. Memang kita fokusnya adalah pada pencegahan tersier Dr. Hamim ya, bagaimana kita bisa memperkenalkan update penanganan kanker serviks yang sudah invasif, yaitu dalam arti tadi ya Dr. Irawan sudah sampaikan mulai kenapa sih sudah mulai terjadi perubahan update gitu ya, karena memang kita tahu perubahan Vigo staging ya 2018 dibandingkan 2009, kemudian perkembangan radiasi yang sedemikian maju, kemudian kemoterapi, hormonal imunoterapi, targeted terapi sampai pada kemoterapi dan sampai pada tadi pembrolizumab gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang pre-cancer lesion ya, Dr. Irma tadi sampaikan, teman-teman juga mungkin sampai saat ini banyak juga SDOG yang masih, mohon maaf ya, masih merasa bahwa IVA itu lebih inferior dibandingkan sitologi atau pap smear gitu ya. Tapi ternyata kajian kami beberapa di lapangan menyatakan bahwa sekalipun dengan co-testing, yaitu LBC yang sudah sitologi yang sudah maju, liquid based cytology dikombinkan dengan HPV test, ternyata pada beberapa kondisi IVA menangkap sensitif sekali dan ternyata high grade dibuktikan dengan patologi. Jadi memang kalau kita bicara untuk screening ya Dr. Hamim, IVA itu sudah sangat ideal sebagai alat yang memiliki sensitivitas yang tinggi, tapi memang betul WHO menyatakan bahwa IVA itu merupakan suatu pemeriksaan yang sangat subjektif di mana ya, hasil atau interpretasinya terkait dengan ekspertise dari expert yang melakukan interpretasi. Namun kita memang Indonesia sudah menyatakan bahwa IVA yang kita miliki bukan IVA yang biasa. Jadi kita menyatakan bahwa documented IVA atau dokumentasi IVA dengan telekonsultasi pada kondisi keraguan itu meningkatkan akurasi dan itu sangat reliable. Jadi artinya teledo IVA itu sudah masuk dalam highlight WHO sebagai salah satu strategi pencegahan kanker serviks di Indonesia. Nah terkait dengan data bahwa ternyata sitologi itu memberikan negatif palsu yang tinggi, Dr. Irma, sehingga pada beberapa kondisi kita menyatakan bahwa kalau kita menyatakan HPV test adalah gold standar, ternyata IVA memberikan angka negatif palsu yang sangat rendah, yaitu sekitar 3,21% saja jika dibandingkan dengan sitologi yang sampai 50%. Jadi mungkin teman-teman bisa mengcombine nanti di lapangan kalau pasien memiliki budget yang cukup baik, yaitu HPV test dengan pemeriksaan IVA ya, dilakukan seperti itu untuk melatih mata. Nah terkait dengan krioterapi, memang betul ada syaratnya, namun tidak usah terlalu pusing saya rasa ya terkait karena memang krioterapi kita tahu sendiri itu bukan suatu first line, jadi second line ya. Jadi kalau pada kondisi low resource dengan ideal setting kita memang harus bedakan. Kalau pada ideal setting jelas kita lakukan terapi eksisi, tapi kalau pada low resource setting kita bisa kerjakan cryo maupun TCA dengan syarat-syarat yang bisa diperluas dengan TCA begitu ya. Mungkin itu saja Dr. Hamim karena waktu sangat terbatas, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan highlight kepada teman-teman. Terima kasih banyak, Matur nuwun. Terima kasih Dr. Tovan. Sekali lagi saya tanya Hoirunisa, Dr. Hoirunisa ini panitia ini pada tanya ada absensi nggak? Link absensi ini audiensnya pada tanya. Minta tolong Hoirunisa
Barangkali ada. Yang dokter. terakhir ya, sebelum mungkin dijawab aja ada atau tidak gitu aja. Terus kemudian yang terakhir ini karena waktu yang sangat terbatas, Pak Irawan ini ada pertanyaan. Jadi kalau ovarexis atau transposisi ovarium itu berapa ovarium yang ditransposisi, 1 atau 2? Pada usia berapa? Ini pertanyaan dari Dr. Indiarto ya. Yang kedua, kalau PA kanker serviks kemudian diradiasi resisten, apakah ada alternatif terapi yang lain? Silakan Dr. Irawan mungkin dijawab dengan singkat. Oke, pertanyaan pertama, karena posisi itu 1 ovarium, standarnya 1 cukup. Karena yang paling utama adalah bahwa manusia itu dengan 1 ovarium sebetulnya dia akan tetap mempertahankan hormonalnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan secara umumnya kita melakukan seperti itu, 1 ovarium saja. Yang kedua, bahwa mengenai batasan usia, sebetulnya kan sepanjang bahwa kita anggap bahwa dia masih lama untuk menopause, pada prinsipnya si asap itu nggak pernah metastase ke ovarium, jangan takut, nggak akan ada dia, jarang sekali dia ke ovarium. Dan begitu kita lihat ovariumnya normal, usia berapapun asal dia memang masih belum menopause, dan masih lama ya kalau memang sudah hampir perimenopause kan, dan anamnesis udah kelihatan kan siklus mennya kan udah nggak teratur lagi, udah ini ya, berarti nggak perlu lah. Tapi kalau siklus men haidnya masih bagus, usia masih di bawah 50 gitu kan, masih mungkin untuk dilakukan ovarexis gitu ya. Kalau dulu dibilangnya 40 enggak, lebih dari 40 tetap bisa kita lakukan ovarexis. Nah, kalau CA cervix itu hampir semuanya itu sebetulnya radiosensitif. Radioresisten itu mungkin kisaran hanya 10% lebih lah, kalaupun misalkan lebih. Dan kalau dia untuk pada keadaan tertentu, misalkan dia radioresisten, itu opsinya memang kalau kita lihat di guideline itu salah satunya bahwa berarti kan kita bukan pengobatan utama. Cervix itu kan pengobatan penyembuhannya itu kuratifnya itu kan radikal stektomi atau radiasi. Biasanya kalau kemo itu ajupan saja gitu ya. Nah, pada kondisi seperti ini berarti tidak ada pilihan, no choice kan, tidak ada pilihan gitu ya. Kita tidak mungkin melakukan tindakan operasi karena memang tidak memenuhi standar atau kriteria untuk layak untuk dilakukan operasi. Berarti kita kemo, menggunakan modalitas yang lain, misalkan kita menggunakan obat-obatan targeted terapi, imunoterapi, kita combine. Tapi memang mesti dijelasin nih, kalau pasien cukup mampu iya, tapi kalau BPJS rasanya no choice ya, kecuali kemo yang juga pasti ya, hampir pasti hasil itu tidak terlalu banyak. Kalau sudah dia radioresisten, kemo itu menjadi resisten itu agak aneh sih sebetulnya. Iya, menjadi sensitif pada kemo gitu ya, agak aneh gitu ya. Ya, kecuali orang memang betul-betul kaya, banyak duit sih masih mungkin lah ya. Dia akan hitung-hitungannya beda-beda tipis masih mungkin, tapi kalau orang nggak mampu mungkin ya, kalau dia sudah radioresisten ya memang boleh dibilang hampir dipastikan bahwa dia roadmap to die ya, seperti itu. Mungkin seperti itu kata kasarnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Irawan. Masih banyak pertanyaan. Memang sangat menarik kanker serviks ini ya, khususnya untuk ginekologi, onkologi, teman-teman Obgyn itu sangat menarik, apalagi di daerah ya banyak kasus, tetapi fasilitas kurang, apalagi ya sedikit ilmu kurang ya. Tentu ini seperti yang disampaikan Dr. Tovan di awal bahwa perlu pencegahan. Karena mengatasi kasus yang sudah lanjut di daerah itu sangat sulit. Ya, baik transport, baik ekonomi penderita, baik jarak dan seterusnya. Aksesnya semua terbatas. Nah, sekarang distribusi dokter pun belum tentu itu mau ke daerah terpencil, padahal kasusnya di daerah terpencil. Oleh sebab itu, diskusi seperti ini sangat menarik dan banyak pertanyaan yang mohon maaf tidak bisa kami sampaikan ke narasumber semua, karena ya lagi-lagi karena waktu ya dibatasi sampai jam 4.30 ya, ini udah lebih nih. Jadi saya ambil kesimpulan saja, mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi kita judulnya adalah
update penanganan kanker serviks sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan pencegahan kanker serviks, tapi update penanganan kanker serviks. Jadi sudah kanker, bukan belum kanker, jadi bukan prakanker, jadi sudah kanker. Jadi update-nya gimana? Ya, oleh sebab itu saya ambil kesimpulan aja di sini, seperti kita belajar dulu bahwa penanganan kanker itu adalah satu yang standar adalah operasi, kemudian radiasi, kemudian kemoterapi atau kombinasi. Ini adalah standar yang diajarkan kita di sentra-sentra pendidikan, yaitu tentang terapi kanker serviks. Ya. Nah, soal pencegahan nanti Dr. Taufan yang lebih ahli, mungkin laparoskopi saya singgung sedikit apa yang disampaikan Dr. Irawan. Jadi laparoskopi itu memang salah satu teknik atau metode untuk operasi. Jadi sebenarnya apakah itu harus, ya seperti disampaikan Dr. Irawan tidak harus. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa laparoskopi itu salah satu penanganan kanker serviks yang lebih baik daripada open biasa, laparotomi biasa atau konvensional metode, ya, maka silakan Anda harus atau belajar untuk bisa menguasai laparoskopi. Nah, untuk mengurangi risiko tadi seperti yang disampaikan Dr. Irawan juga dan teman-teman juga, dan mungkin membaca referensi, terjadi perpecahan atau mungkin beberapa pendapat yang beda-beda karena berdasarkan referensi penelitiannya banyak risiko komplikasi, bahkan ya mungkin penyembuhan juga kurang, mortalitas makin tinggi, morbiditas makin tinggi, dan seterusnya. Dan itulah oleh sebab itu pada hari ini sebenarnya kita ingin bicara update penanganan kanker serviks. Ya, update bagaimana sih sebenarnya, apakah masih konvensional, operasi, radiasi, kemudian kemoterapi dan kombinasinya, apakah itu masih dianggap sebagai sesuatu yang masih layak, dan apakah komplikasinya bisa kita atasi, sementara morbiditasnya juga masih tinggi, ya, maka update ini adalah salah satu pilihan. Nah, update ini memang cenderung ke arah bagaimana menangani kanker serviks secara baik, ya. Kita kenal pada penanganan kanker serviks itu problemnya adalah satu, pada saat operasi itu ada komplikasi enggak? Kita sudah tahu semua bahwa komplikasi salah satunya adalah nerve ada dysfunctional nervous sehingga menjadi dysfunctional bladder, ya. Neurogenic dysfunctional bladder ini adalah salah satu keluhan komplikasi radikalisrektomi yang kita kerjakan baik itu konvensional maupun laparoskopi. Oleh sebab itu ini perlu diantisipasi supaya tidak terjadi komplikasi berikutnya. Kemudian radiasi juga begitu, kemoterapi juga komplikasinya banyak, maka update yang ditawarkan beberapa buku adalah salah satunya dengan target terapi. Mungkin bisa dikombinasi, ya, dikombinasi dengan kemoterapi atau dengan operasi yang ringan yang menghindari komplikasi, kemudian diberikan target terapi yang biasa kita pakai adalah bevacizumab, ya, yaitu Avastin nama dagangnya. Dan itu barangkali belum kita teliti dengan baik apakah itu banyak bermanfaat atau tidak. Yang kedua seperti imunoterapi yang sudah disampaikan, banyak sekarang ahli-ahli untuk meneliti bagaimana memberikan antibodi, ya, yang selama ini kanker itu karena diketahui antibodi si penderita si hostnya yang diturun, maka diberilah imunoterapi dengan mekanisme kerja yang bermacam-macam. Yang sudah disampaikan tadi Dr. Irma adalah pembrolizumab, ya, adalah salah satu obat yang ditawarkan. Tetapi sisi lain obat ini sangat mahal, termasuk Avastin, pembrolizumab ini mahal dan barangkali untuk kita tidak terjangkau, ya, even di Jakarta, ya, even di Jakarta maupun center-center kota besar. Topotecan dan Hipkatin. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depan, ya, jadi ke depan kita akan lebih baik lagi di dalam penanganan kanker serviks ini. Baik itu pencegahan, tata laksana yang sudah menjadi kanker serviks di late stage dan di late stage.
kita juga bisa memberikan harapan hidup yang lebih baik lagi. Saya kira ini manfaatnya kita untuk diskusi pada siang atau sore hari ini. Kita akan membuka wawasan ke depan. Kanker serviks sudah mulai menurun, ya. Kayaknya seperti itu, Dokter Tovan, ya. Sepertinya mulai menurun karena terus terang di beberapa rumah sakit di RSCM maupun di Fatmawati saya paling radikal 91. Paling sekitar 4 lah. 4 ada 3 dokter, 4 dokter, itu kita 1-1. Itu pun kita laparoskopi dan seterusnya. Jadi relatif sudah mulai jarang, justru ovarium yang mulai banyak, dan itu juga nggak tahu antisipasinya gimana. Mungkin ini salah satu tugas dari Hoki, ya. Banyak kanker yang belum selesai di samping. Ya, advance. Iya, siap Dr. Hamim. Iya. Di samping kemoterapi juga masih paclitaxel sama karboplatin aja, sama cisplatin yang ada. Jadi ya sudah, daripada tidak ada sama sekali, masih alhamdulillah. Tapi kami tetap berharap dengan kepemimpinan Hoki ini masing-masing teman berusaha untuk bagaimana bermanfaat untuk sekitarnya. Saya sebagai moderator, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin salah pendapat, ya. Mungkin bisa diperbaiki di kemudian hari. Selanjutnya kami persilakan ke Dr. Khairunisa Novitasari, spesialis obstetrik ginekologi. Silakan, Dok, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat seru sekali diskusi kita sore hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan mungkin belum sempat terjawab karena terbatasnya waktu. Sudah sangat lengkap sekali penjelasan dari para narasumber kita. Sudah dibahas mengenai perkembangan update mengenai staging, kemudian bagaimana fertility sparing pada kanker serviks, sampai update perkembangan terbaru pada terapi kanker serviks. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Irawan, Dr. Irma, dan Dr. Hamim, serta Dr. Tovan juga. Tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Semoga materi Asogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di Asogi seri ke-27 dengan tema terapi imun pada kanker ginekologi pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hamim, Dr. Irawan, Dr. Tovan, Dr. Nisa, Dr. Hamim, Irmanya, Dr. Irman. Pamit. Terus seru ya, Dok. Ya, memang. ya. Sampai besok pagi nggak habis kayaknya. Ya, betul, Dokter. Dan saya Dr. Hamim, Dr. Irawan, Dr. Irma, Dr. Nisa. Ya, betul. Pamit, Dokter. Ya. Dr. Irma, makasih.